Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti mubin? Al-mubin, ya mubin. Mubin artinya jelas. Akar katanya abana, memberi penjelasan. Al-mubin adalah nama Allah dari sekian banyaknya nama Allah, julukan-julukan bagi Allah yang menunjukkan sifat-sifat keagungannya. Al-Mubin artinya Allah yang maha menjelaskan mana yang salah, mana yang benar, sekaligus menampakkan secara jelas tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, menegaskan bahwa hanya Allah sesembahan yang benar. Allah menjelaskan itu semua melalui berbagai kejadian di alam semesta ini, juga melalui kitab-kitab sucinya yang diwahyukan kepada para rasul dan nabi utusannya. Di dalam kitab suci Al-Quran, nama Al-Mubin hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam surah An-Nur ayat 25, yaitu ayat yang berisi bantahan dari Allah buat orang-orang yang menuduh Aisyah telah melakukan suatu perbuatan buruk. Dan ternyata setelah Allah berfirman menjelaskan tentang kesucian Aisyah istri Rasulullah itu, di masa-masa selanjutnya kembali Aisyah dibenci dan dicaci, kali ini oleh orang-orang Syiah. Winners dan para pecinta channel ini, yang semoga segala urusan Anda semua diridhai Allah. Pada video ini kita membahas tentang 7 mubin. Apa itu 7 mubin? 7 mubin adalah praktek amaliyah membaca surah Yasin sebanyak 7 kali dengan cara mengulang setiap kali sampai pada ayat yang mengandung kata mubin, yang artinya jelas atau nyata. Kata mubin dalam ayat tersebut menjadi penanda atau titik pengulangan bacaan. Ada orang yang bercerita bahwa selama 7 tahun ia mengalami gangguan jin, mengakibatkan dirinya susah tidur, sering melihat penampakan makhluk yang berwajah menyeramkan. Sampai orang ini badannya menjadi kurus, penglihatan sebelah kiri mulai rabun. Dibawa ke dokter tidak menemukan adanya penyakit apa-apa. Dokter sendiri pun heran, pasti ini bukan penyakit medis. Hingga akhirnya oleh seorang ulama, ia dianjurkan untuk membaca Yasin 7 mubin ini selama 7 malam. Selama ia membaca 7 mubin, ia bermimpi berulang-ulang tentang siapa orang yang telah menggunainya dengan ilmu tertentu. Di dalam mimpi, ia mengejar-ngejar pelakunya yang berusaha melarikan diri. Tepat 7 hari setelah ia mengamalkan ini, gangguan yang dirasakannya bertahun-tahun itu kini telah menghilang begitu saja. Bahkan seseorang yang di YouTube ini bernama Anto mengaku bahwa hajatnya terkabul dalam 1 hari saja setelah ia mengamalkan ini. Apa khasiat dan fadilah Yasin 7 mubin? Mempermudah atau mempercepat terkabulnya hajat atau doa, memberikan perlindungan dari segala gangguan kejahatan manusia maupun gangguan makhluk halus, membantu kesembuhan pasien yang sakit, supaya bisa bertemu dengan anak atau anggota keluarga yang lama hilang atau tidak diketahui bagaimana kabarnya, mendapatkan kembali barang berharga yang telah hilang atau dicuri. Tapi kalau untuk barang yang dicuri, segera diamalkan, jangan lebih dari 24 jam sejak kehilangannya. Bagaimana cara mengamalkan amaliyah Yasin 7 mubin? Pertama, pastikan bahwa niat Anda jangan diubah.
doa yang nanti akan Anda sampaikan kepada Allah juga harus tetap tidak diubah, tidak berbeda-beda. Yang kedua, lakukanlah terlebih dahulu sholat hajat 2 rakaat. Bacaan surah setelah Al-Fatihah boleh surah apa saja. Tapi ingat, dalam sholat hajat 2 rakaat ini, khusus pada rakaat terakhir dan sujud yang terakhir, bacaan sujud terakhirnya adalah doa tasbih Nabi Yunus. Dibaca sebanyak 40 kali, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi sujud yang terakhir ini sujud yang lebih lama. Selesai sholat, mulailah Anda membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Sholawatnya 11 kali. Lalu Anda baca surah Yasin dari awal sampai ayat ke-12, bertemu dengan kata mubin, silakan Anda berdoa. Lalu baca lagi surah Yasin dari Bismillahirrahmanirrahim, dari awal surah Yasin sampai Anda bertemu dengan ayat ke-17 pada kata mubin, silakan berdoa dengan isi doa yang sama. Selesai berdoa, ulang kembali membaca surah Yasin dari awal sampai pada ayat ke-24, bertemu dengan kata mubin, kembali berdoa. Sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan doa dan niat hajat yang sama seperti doa sebelumnya. Selesai berdoa, ulangi lagi membaca surah Yasin dari awal sampai pada ayat ke-47. Di akhir ayatnya ada kata mubin, langsung berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, kembali ulangi baca surah Yasin dari awal sampai pada ayat ke-60, ayat yang berakhir dengan kata mubin, silakan berdoa kembali dengan doa yang sama. Selesai berdoa, baca semula surah Yasin dari awal sehingga mubin yang ke-6, yaitu ayat ke-69, berdoa. Selesai berdoa, ulang membaca Yasin dari Bismillahirrahmanirrahim, lalu ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-77. Berarti ini mubin yang ke-7. Sampai di ayat ini Anda kembali berdoa. Lalu lanjutkan membaca surah Yasinnya, lengkapkan bacaan Yasin sehingga habis ke penghujung surat. Jadi kata mubin pada surah Yasin ada 7 ayat, yaitu surah Yasin ayat yang ke-12, 17, 47. Mohon maaf, saya ulangi ya. Jadi kata mubin pada surah Yasin ada 7 ayat, yaitu surah Yasin ayat yang ke-12, 17, 24, 47, 60, 69, dan ayat ke-77. Biasanya 1 hari saja pun sudah ada titik terang dari niat dan hajat Anda. Tapi lakukanlah ini untuk 1 hajat dan niat Anda, sebaiknya sampai 7 hari berturut-turut. Apalagi kalau untuk sesuatu yang hilang, supaya segera kembali atau ada gantinya.